Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Septianingsih dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi telaah kurikulum, yaitu tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester 1 di Madrasah Aliyah. Di dalam mata pelajaran Akidah Akhlak ini ada 4 kompetensi. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif. Yang ketiga ada memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Dari kompetensi inti tersebut, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak ini juga mempunyai standar kompetensi. Di antaranya yang pertama ada 1. Memahami prinsip-prinsip dan metode peningkatan kualitas akidah. Dengan kompetensi dasarnya, 1. Menjelaskan prinsip-prinsip akidah, 2. Menjelaskan metode-metode peningkatan kualitas akidah, 3. Menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam kehidupan, dan yang keempat, menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akidah dalam kehidupan. Dari standar kompetensi dan kompetensi dasar itu dapat diambil tema yaitu prinsip-prinsip akidah, 2. Metode-metode peningkatan kualitas akidah, ketiga prinsip-prinsip akidah dalam kehidupan, dan yang keempat metode-metode peningkatan kualitas ibadah dalam kehidupan. Adapun standar kompetensi yang kedua, memahami tauhid. Dengan kompetensi dasar yaitu menjelaskan pengertian tauhid dan istilah-istilah lainnya. Kedua, menjelaskan macam-macam tauhid, uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, rahmaniyah, dan lainnya. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang bertauhid, dan keempat, menerapkan perilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari standar kompetensi dan kompetensi dasar itu dapat diambil tema yaitu 1. Pengertian tauhid dan istilah-istilah lainnya, 2. Macam-macam tauhid, ketiga perilaku orang tauhid, dan keempat perilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang ketiga, memahami syirik dalam Islam. Dengan kompetensi dasar 1. Menjelaskan pengertian syirik, 2. Mengidentifikasi macam-macam syirik, ketiga menunjukkan perilaku orang yang berbuat syirik, keempat menjelaskan akibat perbuatan syirik, dan yang kelima membiasakan diri dari menghindari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Dari standar kompetensi dan kompetensi dasar itu dapat diambil tema yaitu pengertian syirik, 2. Macam-macam syirik, ketiga perilaku orang yang berbuat syirik, 4. Akibat dari perbuatan syirik, dan yang kelima menghindari hal-hal yang mengaruh kepada perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Dan standar kompetensi yang keempat ada memahami masalah akhlak dan metode peningkatan kualitas akhlak. Dengan kompetensi dasar yang pertama menjelaskan pengertian akhlak, kedua menjelaskan induk-induk akhlak terpuji dan induk-induk akhlak tercela, ketiga menjelaskan macam-macam metode peningkatan kualitas akhlak, dan yang keempat menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dari standar kompetensi dan kompetensi dasar tadi itu dapat diambil tema yaitu pengertian akhlak, 2. Induk-induk akhlak terpuji dan induk-induk akhlak tercela, ketiga macam-macam metode peningkatan kualitas akhlak, dan yang keempat metode-metode peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita dapat mengembangkan ide-ide pembelajaran dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan berbagai tema tadi yang sudah dijelaskan. Kita ambil sebagai contoh dari kompetensi dasar dengan standar kompetensi yaitu materi pokoknya memahami tauhid dalam mata pelajaran akidah akhlak.
ini diberi waktu 2 kali 45 menit dalam satu pertemuan. Kompetensi inti yang sudah dijelaskan di awal itu tadi berkaitan kayak mengamalkan ajaran agama yang dianutnya tentang tauhid, menghayati dan bisa mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Kompetensi inti yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang kehidupan itu, seperti kayak tentang tauhid itu apa, macam-macamnya apa gitu. Kompetensi ini yang keempat, mengolah, menolak, menaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan dari yang dipelajarinya secara mandiri dan maupun menggunakan metode kaidah sesuai keilmuannya. Dari kompetensi inti tersebut tadi memahami ilmu tauhid, adapun kompetensi dasarnya yaitu terbiasa bertauhid dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis konsep tauhid dalam Islam, menunjukkan contoh perilaku bertauhid dalam Islam. Nah, adapun indikator pencapaiannya itu siswa dapat menjelaskan pengertian tauhid, siswa dapat menyebutkan nama-nama tauhid, siswa dapat menyebutkan istilah-istilah terkait tauhid, siswa dapat menyebutkan dalil yang berhubungan dengan tauhid, dan siswa juga dapat menunjukkan perilaku orang yang bertauhid. Setelah pencapaian kompetensi tadi itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengamati, siswa itu menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Siswa dapat merumuskan pengertian akidah, menyebutkan nama-nama ilmu tauhid, menyebutkan istilah-istilah terkait dengan tauhid. Yang kedua itu siswa juga bisa mengamati, menanya, mengeksplor, mengasosiasi, dan mengkomunikasinya itu dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan tauhid, menunjukkan perilaku yang orang-orang yang bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajarannya itu bisa diskusi, tanya jawab, resitasi. Adapun alat bahan atau sumber belajar itu bisa media, alatnya itu seperti laptop, LCD proyektor, slide, terus sumber belajar itu buku Akidah Akhlak kelas 10, Al-Quran dan terjemahannya, terus modul Akidah Akhlak, dan multimedia interaktif dan internet pun. Kegiatan pembelajarannya itu seperti guru membagi satu kelas menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi memahami ilmu tauhid. Setelah itu siswa dipersilakan bertanya kepada temannya ataupun langsung kepada guru berkaitan dengan materi ilmu tauhid. Dan di akhir pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran dan guru pun sedikit memberikan kesimpulan dan guru memberikan penguatan materi ajar dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Penilaian guru itu seperti pedoman observasi sikap spiritual, penilaian diri seperti sikap jujur, penilaian antar peserta didik seperti sikap disiplin, penilaian kognitif, penilaian praktik ataupun keterampilan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pemetaan kompetensi ini pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.